Ini rosella. Kemudian yang juga lagi tren juga sekarang ini ada yang namanya saffron, ya. Ini juga arahnya di Indonesia mungkin belum ada ya. Beberapa teman baru mencoba untuk mengembangkan dari umbinya, sudah bisa tumbuh, tapi saya belum dapati berbunganya belum. Dan ini salah satu bunga yang harganya mahal. Ya karena warga plus 62 ini latah ya, apa-apa yang lagi viral dipakai tapi tidak paham sifatnya, ini harus kita pahami di sini. Dia sifatnya tajam dan hangat. Nah, warnanya saya juga merah ya. Arahnya lebih ke jantung dan juga liver. Nah, di sini kita akan paham bahwasanya saffron ini tidak boleh sembarangan digunakan pada kasus jantung ataupun liver dengan kondisi panas. Nanti bisa berdebar-debar ya, susah tidur dan seterusnya, bahkan sampai pusing. Beberapa kasus yang laporan ya, saya mendapatkan laporan banyak kasus orang menggunakan saffron kemudian langsung pusing. Ya. Ini berarti jelas kondisi orang yang menggunakannya dalam kondisi sindroma panas. Panas ketemu panas menjadi api, api sifatnya naik ke atas akan berkumpul di area kepala dan menyebabkan pusing. Nah, di sini kita coba sedikit bahas. Dia cenderungnya untuk pengobatan pembesaran hati karena masuknya ke liver ya. Berarti livernya tipenya nanti bukan tipe panas ya. Kondisi bengkak tetapi cenderungnya adalah arah ke dingin. Ke limpa juga arahnya ke dingin. Sama-sama ke kondisi si ya atau lemah. Kemudian adanya stasis darah dan nyeri. Nah, stasis darah nyeri ini karena adanya di dingin. Kemudian pada patah tulang. Patah tulang itu kan dia membutuhkan hangat untuk melancarkan peredaran darah sehingga regenerasi tulang akan semakin bagus. Maka pada kasus patah tulang, ya secara umum sebenarnya kalau kemarin kita bahas ada kencur gitu ya, bengkak, trauma atau patah itu nanti bisa dibobok menggunakan parutan kencur karena sifatnya yang hangat, sifatnya akan melancarkan peredaran darah. Maka ini pun juga arahnya ke sana, melancarkan peredaran darah pada kasus stasis darah ataupun nyeri karena stagnasi adanya kelemahan. Kemudian selain patah tulang, dislokasi sendi, kesleo ataupun benturan ya, sama saja ya. Kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung arahnya ke angina. Nah, angina di sini angina karena defisien. Makanya banyak kasus orang terserang angina pada keadaan capek, banyak pikiran. Berarti kan di sini angina pectoris itu sebenarnya menyerang pada kondisi orang-orang yang sedang mengalami sindroma C atau lemah ya. Pada kondisi lemah Qi kurang ya, berarti defisiensi yang Qi. Ya. Maka ketika dikasih sesuatu yang hangat, yang tonik yang, maka dia akan balik lagi. Tetapi syaratnya adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang melancarkan darah, maka pastikan darahnya cukup. Maka pada kasus dingin tetapi kering harus hati-hati juga. Ya, harus hati-hati juga. Kontraindikasinya ya ini yang harus hati-hati, jangan digunakan dalam kasus perdarahan. Nah, ini hati-hati ya karena dia melancarkan darah, maka orang-orang dengan kasus perdarahan harus hati-hati. Terutama perdarahan yang sifatnya ada unsur panas ataupun orang dengan perdarahan yang parah sehingga kondisi di dalam sudah mengalami defisiensi atau kekurangan darah. Ya. Kemudian menstruasi berat ini hampir sama, mah ya, karena biasanya mah itu di dalam pencernaan cenderungnya kering sehingga mudah terjadi luka. Nah, ketika diberikan sesuatu yang sifatnya panas malah akan menambah luka. Pada arah kehamilan karena sifatnya melancarkan darah, sedangkan hamil itu sebenarnya kan darah daging, maka dia akan melunak dan akan bisa jadi terjadi aborsi. Kemudian selama pemakaian obat pengencer darah, karena nanti terjadi kalau bahasanya polifarmasi, yaitu ada dua zat yang sifatnya arahnya sama dan saling menguatkan, dan ini berbahaya karena akan berdampak overdose ya, seperti misalnya warfarin ya, orang menggunakan warfarin atau pengencer darah yang lain kemudian juga minum saffron, ini akan sangat berbahaya. Nah, penggunaannya sangat kecil sekali, dosisnya hanya setengah gram sampai 2 gram ya, kecil sekali. Dan ini harus sangat hati-hati. Nanti beda tempat tumbuh juga nanti mungkin dosisnya akan beda juga ya, ada yang kuat ada yang
lemah. Oke, kemudian kita lanjutkan